Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Suci dengan nomor induk mahasiswa B0223302. Hari ini saya akan menunjukkan pemeriksaan perilaku emosional yang dimana kasusnya itu saya akan membacakannya, yakni seorang anak perempuan berusia 4 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya karena sering mengalami ledakan emosi tanpa sebab yang jelas. Ibunya mengatakan anaknya sering menangis keras, menjerit, atau bahkan berguling di lantai ketika rutinitasnya berubah, seperti saat jam makan atau mainnya ditunda. Anaknya itu jarang menunjukkan ekspresi senang saat berinteraksi dengan keluarga dan lebih suka bermain sendiri dengan bonekanya. Ibunya juga mengatakan anaknya itu sulit menunjukkan rasa empati, misalnya tidak menenangkan adiknya ketika adiknya menangis. Nah, di sini perawat juga melakukan observasi di mana anaknya itu tampak gelisah ketika lingkungan ramai, menutup telinganya saat mendengar suara keras, dan menghindari kontak mata. Di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama, saya akan menjelaskan alat screening atau instrumen yang dapat digunakan oleh perawat dalam mendeteksi dini perilaku emosional. Yang kedua, saya akan melakukan pengkajian deteksi dini perilaku emosional bersama dengan ibu si pasien. Yang ketiga, saya akan mengidentifikasi data subjektif dan objektif pada kasus si pasien yang menunjukkan gangguan perilaku emosional. Yang keempat, saya akan menyebutkan 2 diagnosa keperawatan yang dapat muncul berdasarkan hasil dari pengkajian. Yang kelima, saya akan menjelaskan bagaimana perawat dapat melibatkan orang tua dalam membantu anak mengelola emosi melalui pendekatan keperawatan keluarga. Yang terakhir atau yang keenam, yakni saya akan merancang satu intervensi keperawatan yang spesifik untuk membantu anak dengan gangguan regulasi emosi. Sekian dari kasus yang saya bacakan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin masak ya Bu? Iya, Nurse. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Suci yang akan merawat hari ini. Apa benarnya dengan Ibu Rizka? Ya, benar, Nurse. Jadi Ibu kedatangan saya kemarin adalah untuk melakukan pengkajian tentang pemeriksaan masalah perilaku pada emosional anak kita. Dan saya dengar Ibu datang kemarin dengan keluhan karena anaknya itu sering mengalami ledakan emosi tanpa alasan yang jelas, benar? Iya, Nurse. Jadi sudah cocok ya Bu, jadi kita akan melakukan sedikit bincang-bincang wawancara sejenak dan mengisi kuesioner tentang masalah perilaku emosionalnya. Nah, kurang lebih memakan waktu sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi, baik Ibu, terima kasih sudah ingin mengikuti instruksi yang saya berikan. Nah, adapun kuesionernya itu terdiri dari 14 pertanyaan, yang dimana jika Ibu menjawab ya di dalam salah satu pertanyaan tersebut, maka itu memungkinkan anak kita itu mengalami masalah perilaku pada emosionalnya. Baik, langsung saja ya Bu ya, tanpa berlama-lama. Pertanyaan pertama itu, apakah anaknya itu bereaksi negatif, contohnya itu rewel, tidak sabar, atau banyak menangis? Oke, tidak ya. Nah, yang kedua, apakah anaknya itu selalu menutup diri atau selalu menyendiri, ekspresinya murung dan selalu tidak bersemangat? Nah, yang ketiga, apakah itu anaknya selalu menentang, misal selalu membantah, melawan perkataan tak? Iya, Nurse, selalu membantah perkataan. Yang keempat, apakah dia itu takut pada binatang atau benda yang tidak berbahaya, misalnya cemas juga? Udah, Nurse. Baik. Kemudian anaknya itu apakah dia tidak bisa bertahan lama untuk bermain dengan satu permainan, misal dia mudah teralih perhatiannya? Udah, Nurse, diperhatikan. Oke. Nah, selanjutnya, apakah dia itu selalu minta ditemani, misal kalau pergi-pergi itu minta ditemani terus gampang sekali merasa cemas? Kalau minta ditemani enggak juga, Nurse. Terus apakah anaknya itu misal selalu sulit tidur atau pokoknya gampang susah sekali tidur malam hari? Bagus jadi tidurnya, Nurse. Oke. Kalau masalah makanannya, ya masnya rajin dimakan? Iya, rajin juga.
Apakah sering mengalami sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya? Baik-baik aja nurse. Oke, tidak ada. Terus apakah anaknya itu sering merasa gampang merasa putus asa, minder, ataukah frustasi pada pokoknya menunjukkan emosi yang negatif lah. Enggak aja nurse, anak saya biasanya tuh. Terus apakah anaknya itu sering mengepol atau mengisap jempol? Enggak ada kebiasaan kayak gitu nih. Terus anaknya itu sering mengejek kah, meneriaki temannya kah, atau memukul temannya? Baik-baik aja nurse. Terus apakah temannya pernah melakukan hal yang sama kepada dirinya? Maksudnya kayak dia nama pukul, pernah berkelahi atau semacamnya? Aku tanya pernah mau berkelahi sama temanmu, bilang enggak aja. Tidak ada berarti. Oke. Terus apakah anak itu sering merusak benda atau menyakiti dirinya sendiri? Kalau aku perhatikan biasa di rumah nurse itu aja. Nah, jadi hasil dari kuesioner itu Ibu ada terdapat 1 ya. Nah, jadi kemungkinan dari interpretasinya itu kemungkinan anak itu mengalami masalah terhadap emosionalnya. Jadi adapun data-data yang saya dapat itu anaknya itu yang pertama sering menangis deras, menjerit atau berguling di lantai. Ketika rutinitasnya berubah, itu dia gampang marah, atau saat dia mainannya tinggi-tinggi dia langsung kayak berguling. Terus anaknya jarang menunjukkan ekspresi senang saat berinteraksi dengan keluarga. Terus lebih suka bermain sendiri dengan bonekanya. Terus anaknya juga itu menunjukkan sulit untuk menunjukkan rasa empati. Terus dari yang saya lihat anaknya itu gampang gelisah ketika lingkungannya ramai. Terus menutup telinga juga ketika mendengarkan suara keras. Jadi Bu, diagnosa yang saya angkat itu pertama copingnya itu tidak efektif karena masalah pada kerentanan personalitasnya. Kedua, yakni gangguan interaksi sosial yang dimana dia itu sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan untuk menjaga kontak mata saja itu sangat sulit ya. Selanjutnya saya adapun edukasi yang akan saya berikan kepada Ibu, yakni untuk meningkatkan komunikasi dengan anaknya. Misal kayak ditanya ya apa alasannya marah-marah yang tidak tahu penyebabnya. Terus lembut cara menyampaikan, lembut cara bertanya. Terus jadi Ibu itu karena ledakan emosi karena ada masalah di dalam cara coping di dalam dirinya itu. Terus saya yakin Ibu bisa mengatasi anaknya tersebut ya. Jadi intervensinya itu karena anak tak kemungkinan mengalami masalah pada perilaku emosionalnya. Jadi Ibu bisa datang kembali 1 bulan kemudian kemari. Terus bila tidak ada perubahan, kita bisa rujuk anaknya ke RS rujukan tumbuh kembang dan sampai. Ibu, itu saja pengkajian dan wawancara yang saya lakukan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti instruksi yang saya berikan. Terima kasih juga sudah menempatkan diri pada hari ini, Bu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.